sungguh luar biasa kakek dari Palangkaraya meluangkan waktu berharganya untuk bersama-sama ibadah di sini. Jadi pada kali ini tujuan dari acara ini adalah nanti dikenalin, tapi ada satu lagi kita sebenarnya talk show. Talk show itu kita nanti dialog tentang love, sex, and dating. Usianya SMP, sekolah SMP ada yang SMP, SMP, yang SMK. Kalau saya dulu zaman kapan saya punya SMA. Saya, oke, ya SMK berapa? Kata? Nggak ada ya? SMA maksudnya ya SMA atau aliyah? Berarti SMA ya? SMA yang kelas 1, 2, yang kelas 2, 3. Oh iya. Ya SD ada? SD ada? SD? Oh. Kelas berapa? 6. Seks akan menjadi tabu jika dilakukan ketika dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat. Seks tabu. Ya. Untuk memenuhi syarat apa saja? Pertama, ketika kita bilang seks itu adalah tulus. Oleh itu. Lalu kenapa? Saya terjadi di luar pernikahan. Begitu. Ya karena ini tadi. Dan ini saya harus beri pemahaman dulu. Ya. Saya punya anak 2. Jadi kalau saya bicara tentang anak boleh dong, ya kan? Karena saya punya anak. Jadi saya punya anak 1 perempuan, 1 laki-laki. Jadi kalau saya bicara tentang anak perempuan bisa juga, bicara anak laki-laki bisa juga. Ya kan? Jadi itu dulu supaya kalian tahu. Oh ya, si rambut putih ini ya dia bicara anak. Ya, ya. Jadi kan kita ada dasar. Ya. Saya punya anak 2, 1 laki-laki, ya kakaknya dan adiknya, yang kakaknya perempuan dan adiknya laki-laki. Kemudian, kalau kamu tidak menghargai diri orang lain tidak akan menghargai. Berlebih hati. Kenapa? Pertama, sebagai orang tua dan anak saya perempuan di kota yang jauh dari saya, punya kekhawatiran wajar ya. Banyak dong kalau saya orang tua. Setiap orang tua itu pasti punya alasan untuk melarang atau menyampaikan sesuatu tentang hal yang boleh dan tidak kepada anak. Kemudian untuk anak saya laki-laki, saya bilang waktu itu, oke, saya kasih tahu saja. Anak saya sekarang sudah mau masuk SMA, jadi baru masuk SMP. Tahun ini ya. Aslinya tuh bang, ada kalau dibikin 5 tahun. Saya berbaca 2 tahun saya berbaca 7 tahun. Itu kalau saya nikah dari awal punya anak 7 tahun. Kalau begitu masuk 5 tahun, tetap Yesus. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan taat dalam kasih, dalam satu hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, tepuk. Kalau kau suka hati,
hati teman-teman. Kalau kau suka hati bisik teman. Kalau kau suka hati bisik teman. Kalau kau suka hati yang sungguh memang itu. Kalau kau suka hati gibah teman. Siapa di sini yang suka gibah temannya? Ayo mana? Sekali lagi kami minta maaf atas keterlambatan kami dalam perjalanan. Kami tidak menyangka juga perjalanannya cukup lama, hampir 3 jam. Dan juga kami berterima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya sore hari ini untuk hadir di tempat ini. Kami berterima kasih sekali lagi. Dan perkenalkan, nama saya Luberto. Ya, saya sebagai seorang pendeta juga. Saya seorang pebisnis juga, pekerja juga. Jadi saya melayani menggembalakan di satu gereja di Palangkaraya. Belumnya seperti ini, dengar apa kata dokter ya. Udah siap semuanya? Kita tes fokusnya dulu sebelum nanti materinya biar masuk naik ke dalam hati, oke? Baik, dokter berkata permainan dimulai. Dokter berkata silahkan berdiri. Yang salah kita hukum ya. Dokter berkata ke tangan kanan. Angkat tangan kiri. Banyak yang salah. Oke, dokter berkata masih ada yang kurang fokus. Oke. Tangan kanannya nggak usah, tangan kirinya jangan diturunkan dulu. Dokter berkata angkat tangan kanan, turunkan tangan kiri. Dokter berkata turunkan tangan kiri, turunkan kedua tangan. Dokter berkata turunkan kedua tangan, angkat tangan kanan. Dokter berkata angkat tangan kanan. Dokter berkata angkat tangan kiri, turunkan tangan kanan, turunkan tangan kiri. Baik, permainan selesai. Silakan duduk. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dia tadi jatuh, tak mungkin ini rasanya. Apa yang bisa saya bantu? Tahu, saya tidak mengerti artinya. Anjingnya jadi manjoblang. 6% dikatakan di antaranya melakukan aborsi. Kemarin saya dengar di berita ada seorang dokter gigi gitu, sudah ribuan melakukan aborsi, orang-orang yang datang ke sana. Nah, bahkan di Indonesia ini tahun 2012 saja 2,5 juta kasus per tahunnya. Artinya banyak sekali. Artinya usia remaja, usia 15 sampai 24 tahun tadi yang masih SMP bahkan kuliah gitu. Nah, ini banyak sekali melakukan hal ini. Nah, kenapa? Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa? Mengapa ya, hal itu bisa terjadi? Nah, kenapa? Yaitu kena fantasi remaja yang berlebihan. Nah, mudah didapat di dunia maya gitu. Karena tidak ada yang tahu. Mungkin ada yang ada di dalam kamar sana. Ya sepertinya jadi anak pintar, terus mengurung diri di kamar. Ternyata nonton film porno dan sebagainya. Kita nggak tahu, betul nggak? Hanya Tuhan yang tahu dan kita sendiri yang tahu, betul?
kita orang tua kita lihat, waduh, pintar anakku ini pulang sekolah langsung di kamar gitu, gak jalan-jalan. Ternyata ya kita bisa ada di kamar, tapi kita bisa menjelajah dunia sekarang, betul gak? Kita bisa lihat orang di Eropa, di PTA menyusunkan jaringan otaknya memproduksi dopamin, bahan kimia pemicu rasa senang, menyebabkan kekacauan, menyebabkan kekacauan kerja, neurotransmitter yang zat kimia otak yang berfungsi sebagai pengirim pesan. Di sini dikatakan oleh Donald L. Hilton. Nah, terus akan pada prefrontal cortex, merusak 5 bagian otak kita. Bahkan lebih dari kita menggunakan narkoba. Kalau narkoba itu hanya merusak 3 bagian otak kita, tapi kalau pornografi ini itu akan merusak 5 bagian otak kita. Angkat dengan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi yang disebut narkolepsi, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke komen. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsu. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsu. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa. Bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi? Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Baik, nah itu adik-adik sudah melihat kan dampaknya. Karena setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Kalau sudah rusak, susah untuk diperbaiki. Rasa seksual, kehilangan kesucian diri, hamil peluang kita. Karena ini terjadi, mungkin tidak diberitakan saja. Kalau kita bisa jumpai, kami punya pengalaman. Ada orang yang kami akibat pacaran bebas melakukan hubungan seks di luar nikah, akhirnya hamil dan mereka diberhentikan dari sekolah. Artinya ya otomatis masa depan mereka berantakan. Banyak pernikahan di luar di usia dini, bahkan banyak sekali. Akan semakin jahat dikatakan, firman Tuhan sudah katakan itu. Makanya kita perlu menjaga
jaga. Jangan 1 tahun, 1 jam dari sekarang, 10 hari dari sekarang, kita nggak tahu gitu. Hidup ini kita nggak tahu gitu. Kalau kita mati dalam dosa, ya upah dosa adalah maut. Kita tahu sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ada surga dan apa? Neraka. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, neraka itu berbicara tentang maut gitu. Kematian kekal. Buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kan sudah sering dengar itu. Jadi kita harus pilih-pilih teman, bukan kita karena dia orang kaya, orang miskin. Bukan itu. Kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Karena itu akan menentukan perjalanan hidup kita juga. Kita bergaul dengan orang yang perokok, ya lambat laun kita juga akan perokok, jadi perokok. Orang yang narkoba, lambat laun juga kita akan mengonsumsi narkoba. Nah, yang ketiga, Tuhan selalu melihat. Ingat ini, makanya kita belajar hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dikatakan firman Tuhan, mata Tuhan selalu memandang kita. Jadi seperti itu. Coba lihat, renungkan. Mungkin yang selama ini sudah, aku kurang menghargai orang tua. Jangan sia-siakan. Mulai hari ini, kakak mau kalian berubah. Yang kemarin tidak menghormati orang tua, hari ini menghormati. Karena kalau sudah mereka tidak ada, mau sekaya apapun, kita gak akan bisa menyenangkan mereka lagi. Kita gak bisa membahagiakan mereka lagi selagi ada kesempatan hari ini. Kenapa tidak kita menghormati mereka, menyayangi mereka sebelum waktunya terlambat? Sekarang kakak mau ajak kita merenung sebentar. Kita mau dengarkan untuk kita mengingat kembali siapa orang ini. Silahkan adik-adik, kita tutup mata sebentar. Kita mau merenung sebentar. Semuanya boleh tutup matanya. Kita mau renung sebentar supaya pulang dari tempat ini kita jadi orang yang berbeda. Kedatangan kami ke tempat ini tidak sia-sia, tapi kalian boleh menyadari siapa orang yang kalian cintai. Mungkin selama ini ada di antara kalian yang sudah mungkin tidak menghargai orang tua, mungkin banyak menuntut orang tua, minta ini dan itu supaya dikabulkan. Hari ini semuanya boleh tutup matanya, jangan ada yang mengganggu kiri kanannya. Mungkin ini antara hati kalian, karena mungkin kalian tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan teman di kiri kanan kalian. Sebelum terlambat, mulai hari ini berubah, ambil keputusan bagaimana kalian harus menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Karena adik-adik, kita nggak tahu usia orang tua kita sampai kapan. Mungkin kita menginginkan mereka umur panjang, tetapi hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Aku mau menghormati mereka, Tuhan. Tuhan,
dari hati kalian yang paling dalam, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Pulang dari tempat itu, kalau kalian merasa ada di antara kalian yang sudah menyakiti orang, minta maaf, minta ampun pada mereka. Dan kakak juga, kami di sini mewakili orang tua kalian. Sebagai orang tua, mungkin kami sebagai orang tua juga tidak sempurna. Mungkin kami juga sebagai orang tua sering melukai hati kalian. Dari hati yang paling dalam, kami mau minta maaf. Ampuni kami. Ampuni kami nak. Mungkin selama ini kami menyakiti hati kalian. Kami masih belum bisa membahagiakan kalian. Ampuni kami, maafkan kami. Sebagai orang tua kami, sebagai orang tua kami ingin memberi yang terbaik buat kami. Kami ingin kalian sukses, berhasil. Aku ingin menjadi anak yang berbakti. Aku ingin menjadi anak yang mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Aku akan menjaga kehidupanku sebagai seorang remaja, sebagai anak, untuk menjaga kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tenangkan hati. Kakak mau ajak kita sama-sama mengucapkan doa. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Tuhan, ampuni aku. Ampuni dosa pelanggaranku yang sudah kulakukan di masa laluku. Hari ini Tuhan, aku datang kepadamu. Aku mau buka hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bertahtalah Tuhan dalam hatiku. Tuhan Yesus, hari ini aku undang Roh Kudus masuk dalam hatiku, memimpin hidupku berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan di atas kayu salib bagi hidupku. Biarlah hari ini aku menjadi anakmu, Engkau menjadi Bapa. Aku hidup takut akan Engkau. Hari ini Tuhan, biarlah namaku Kau catat di kitab kehidupan di surga. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan, buat anugerah atas hidupku. Hari ini aku menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan. Amin.